Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami pada hadirin dan hadirat iman, insya Allah pada saat ini temanya adalah Ibrah dan Mau'idhah dari surat Maryam ayat 12 sampai dengan ayat 15, keutamaan dan sifat-sifat Nabi Yahya. Kepada Ustaz Dr. Haji JJ Mamge kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang cerah ini. Kita semua diberikan nikmat kesehatan, keafiatan untuk sama-sama memanfaatkan waktu kita dalam thalabul ilmi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita dalam Ibrah dan Mau'idhah dari surah Maryam yang sempat kita tertunda beberapa bulan karena tugas-tugas yang saya harus laksanakan. Kita manfaatkan waktu ini sekalian dengan tadarus atau mengkaji dari ayat ke-12 sampai ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, wahai Yahya,
khudil kitab, ambillah Alkitab itu, yaitu Taurat, biquwatin, dengan segala kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada dia, kepada Yahya itu, al-hukmah, hikmah, kebijaksanaan, sobiyya, sejak dia masih anak-anak, masih kecil. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan ia adalah seorang yang belas kasihan, lemah lembut, min ladunna, dari sisi kami, wa zakatan, dan dia orang yang suci, wa kana taqiyya, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, dan seorang yang berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Walam yakun jabbaron asiyya, dan dia sekali-kali bukanlah orang yang sombong, asiyya, dan bukanlah yang durhaka. Wassalamun alaihi, dan keselamatan, kesejahteraan atas dirinya. Yauma wulida, pada hari dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan pada hari ia mati, meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, inilah Bapak sekalian tarjamah dari surah Maryam ayat ke-12-15. Di antara kandungan dan pelajaran di ayat ini, Bapak sekalian, makna dari wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Ya Yahya khudil kitab biquwwah, yaitu kitab Taurat. Makna mengambil di sini yaitu berpegang teguh kepada segala ajaran yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau secara harfiahnya, wahai Yahya, ambillah kitab itu. Mengambil itu kan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau harfiahnya, ambilkan oleh engkau wahai Yahya kitab Taurat itu kepadaku. Tapi ternyata maknanya bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan mengambil dalam ayat ini adalah berpegang teguh. Nah, sebagaimana penafsiran para mufassir, wal kitabu at-tauratu la mahalata. Yang dimaksud dengan ambillah kitab itu, kitab di situ maknanya Taurat. Karena memang Nabi Yahya ini hidup setelah zaman Nabi Musa dan Nabi Daud, sehingga para nabi dan rasul setelah zaman Nabi Musa dan Nabi Daud itu mereka tidak membawa syariat baru. Walaupun Nabi Daud diberikan kitab oleh Allah, Zabur, Nabi Isa diberikan kitab Injil, tapi seluruh kandungan kitab Zabur dan Injil itu sesuai dengan isi syariat kitab Taurat. Karena itu para nabi setelah zaman Nabi Musa, mereka tidak membawa syariat baru. Semuanya menguatkan, melengkapi syariat kitab Taurat. Nah, Nabi Yahya ini diperintah oleh Allah, khudil kitab, ambillah Taurat itu, la mahalata, tidak lain dan tidak bukan. Idza yakun li Yahya kitabun munazzalun alaihi, karena memang Nabi Yahya itu tidak diberikan kitab yang khusus oleh Allah. Beda dengan Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Daud diberikan Zabur, Nabi Isa diberikan Injil. Nah, Nabi Yahya ini adalah sezaman dengan Nabi Isa. Hanya siapa yang duluan lahir, apakah Nabi Isa dulu atau Nabi Yahya?
Ada yang mengatakan setahun itu berbarengan. Ada yang mengatakan Nabi Yahya lebih tua daripada Nabi Isa dengan beberapa tahun. Wal akhdu musta'arun litafahumi wa tadabbur li'anna al-muqtani bisyai yusbihul akhir. Yang dimaksud dengan mengambil adalah kiasan untuk bersungguh-sungguh memahami dan merenungkannya. Karena orang yang bersungguh-sungguh kepada sesuatu disepertikan orang yang mengambilnya. Maka yang dimaksud khudil kita bagi kuah, pegang teguhlah isi kitab tersebut dengan memahami kandungannya dan mengamalkan isinya. Wal kuwatu yang dimaksud dengan sekuat-kuatnya di sini al muradu biha kuwatun maknawiyatun. Nah, yang dimaksud dengan kuat di sini kuat maknawi, kuat spiritual. Bukan secara fisik, karena bukan berpegang secara fisik kitabnya dengan tangan, tapi maksudnya adalah pegang teguh kandungan kitab itu dengan sungguh-sungguh dan amalkan dengan sebenar-benarnya. Wahyal azimatu wassabat. Nah, itu disebut dengan azimah, kekuatan tekad, wassabat dan keteguhan atas segala godaan dalam mengamalkannya. Itu azimah wassabat, bertekad kuat dan berpegang teguh. Wal ba'u lil mulabasati ay ahdan mulabisan lisabati alal kitab. Nah, yang dimaksud dengan bi kuatin dengan kekuatan, apa maksud kalimat bi-nya itu dengannya itu? Yaitu ahdan mulabisan lisabati alal kitab. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah kekuatan spiritual, yaitu tekad dan keteguhan, dan huruf ba menunjukkan arti disertai, yakni mengambil yang disertai dengan keteguhan terhadap kitab tersebut, yaitu dalam mengamalkan dan membawa umat untuk mengikutinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan bikuwatin yaitu ba-nya disertai. Seperti kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bi-nya itu kan dengan Bismillah, artinya apa? Dengan nama Allah. Apa maksud dengan di situ? Gitu. Tiba-tiba kita mengucapkan dengan nama Allah. Apa maksud dengan di situ? Maka ba-nya di situ bisa maknanya dengan di situ adalah atas nama. Bismillah, atas nama Allah. Berarti kalau kita akan makan mengucapkan Bismillah, maknanya apa? Bismillah, lalu kita makan. Artinya apa berarti? Atas nama Allah lah saya makan. Kalau Allah nggak nyuruh, kalau Allah nggak merintah, saya tidak akan makan ini. Nah, itu makna Mbak. Maka setiap muslim hidupnya itu sudah menyerahkan diri kepada Allah. Maka apa yang dilakukan bukan lagi atas nama dirinya. Paham nggak? Nah, ini maksudnya. Itulah makanya ba itu merupakan sirrul Al-Quran, rahasia dari Quran. Karena intisari daripada ajaran Islami tauhid kepada Allah, mengesahkan. Dan intisari mengesahkan Allah bahwa orang sudah tidak punya daya upaya, keinginan, harapan kecuali karena Allah. Maka apapun yang dia lakukan adalah atas nama Allah. Maka kenapa orang mengatakan Bismillah baru dia makan? Arti bi di situ artinya atas nama Allah. Saya makan ini atas nama Allah. Saya tidak akan makan kecuali diperintah Allah. Saya tidak akan memakan sesuatu kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Makanya walaupun pakai Bismillah, hari dimakan arak mah tetap aja haram. Dan Allah tidak menghalalkan arak, tidak menghalalkan bangkai. Maka Bismillah jadi sia-sia kalau yang dimakannya ya haram.
moko bismillah, tapi maknanya yang dilarang oleh Allah. Nah, itu bi. Yang kedua, bi di situ kalau tadi atasnya Allah. Kalau bi di sini adalah maknanya adalah dengan atau demi, hanya karena kekuatan yang diberikan Allah. Maka bi di situ dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan izin, dengan karunia yang diberikan Allah kepada saya. Maka sabda Rasulullah, perbuatan baik apapun kalau tidak dimulai dengan bismillah jadi sia-sia. Karena atas nama siapa, karena apa dia melakukan itu. Maka seorang mukmin itu dengan kalimat bi saja itu sudah menggambarkan ketauhidan. Kenapa awal dari Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada sebagian ulama berlebihan mengagungkan huruf ba, sampai mengatakan rahasia seluruh Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut umul kitab. Rahasia seluruh Al-Fatihah ada dalam Bismillah. Rahasia Bismillah ada dalam huruf ba. Rahasia huruf ba ada dalam titiknya. Kalau nggak ada titiknya nggak ada ba. Kenapa Mbak? Coba Bapak sekalian bayangkan. Kita mau nulis apapun di awal dari apa? Titik. Betul nggak? Kita bisa berbuat apapun tanpa memulai titik. Dari titik lalu ditarik ke bawah jadi angka satu. Dari titik diputer yang kedua terus. Jadi memang rahasia segala sesuatu itu dari satu titik. Itulah tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa orang tua mengatakan sebenarnya mah kubis belah gini cukup saudara orang lupa. Padahal masalah gini kubis belah gini dalam bisa ngapung, bisa kebal, cuma jadi salah nafsir terana. Disangka jadi jimat. Disitulah di puasaan, di tangkatan, itu salah kaprah. Artinya rahasia semua kehidupan itu memang dari itu. Nah di sini kenapa pakai kalimat dikuatin dengan segala kekuatan. Baknya ini adalah lil mulabasati, artinya meliputi, menyertai, bahwa ambil memahami kitab itu disertai dengan segala kekuatan, kekuatan batin, kesungguhan, keseriusan untuk memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kenapa? Karena faqad akhadal wahnu yatatarrafu ilal ummatil yahudiyyati fil amali bidiniha. Sebab kelemahan telah meliputi umat Yahudi dalam mengamalkan agamanya. Jadi memang di masa Nabi Yahya dan Nabi Isa itu bangsa Yahudi sudah sampai pada titik terendah, titik nadir, kehinaan, karena mereka sudah menjauhkan hidup mereka dari kitabullah, dari Taurat. Makanya cukup panjang penderitaan kaum Yahudi ini, penyelewengannya dari masa Nabi Musa, lalu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kejayaan. Setelah itu masa penderitaan. Mereka tidak intinya dari bangsa-bangsa yang dibantai, diusir. Berulang kali Baitul Maqdis itu dijajah oleh bangsa-bangsa asing setelah Nabi Sulaiman. Dijajah bangsa Filistin, bukan Palestina, bangsa Filistin. Dijajah oleh bangsa Persia, masa Raja Babilonia, kemudian
di masa akhir dari Bani Israel itu dijajah bangsa Romawi. Nah inilah masa dari Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kalau tidak salah waktu itu rajanya Herodes, bukan Herodes, anaknya Herodes ya. Nah itu yang menjajah Palestina, periode paling menderita bangsa Israel di masa Nabi. Maka Allah bangkitkan 2 rasul, disebut Yahya, hidup, menghidupkan kembali ajaran Taurat, membangkitkan kembali semangat bangsa Yahudi yang telah terpuruk, kemudian menyebarkan kembali cahaya kebenaran setelah mereka menyeleweng. Nah, maka Allah bangkitkan. Namun dengan dibangkitkan Nabi Yahya dan Nabi Isa pun belum bisa mengembalikan orang-orang Israel kepada agama yang sebenarnya. Bahkan akhirnya Nabi Yahya pun dibunuh. Kemudian Nabi Isa pun akhirnya disalib menurut pengakuan mereka. Nah, maka pelajaran bagi kita semua bahwa setiap zaman manakala sudah jauh dari masa para nabi, maka umat tersebut sedikit demi sedikit menjauh dari tuntunan kitabullah. Nah, ini pelajaran. Setiap zaman para nabi, para rasul sudah wafat, lama-lama semangat beragamanya menurun, makin jauh dari kitab suci. Maka Allah kirimkan lagi nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi. Nah, siapa yang mendekatkan lagi kepada kitabullah itu? Maka di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ya, ayat 16 Allah firmankan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengikuti Allah, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan sekali-kali meniru ahli kitab sebelum mereka. Fatola alaihimul amad. Kemudian berlalulah masa panjang atas mereka. Fakosat qulubuhum, makin keras hati mereka. Nah, jadi kebanyakan umat kalau sudah hilang para nabinya, wafat, dipanggil oleh Allah, mereka mengalami penurunan semangat, penurunan ruh, penurunan spirit dalam melaksanakan agama Allah. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu berbuat fasik. Oleh sebab itu, berulang-ulang dalam Al-Quran, Allah perintahkan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran Karim. Seperti pada surah Ali Imran, Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Dan tali agama Allah yang paling pokok adalah Al-Quran Karim. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian, wa atainahul hukma sobiyya, dan kami berikan kepada Yahya ini hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Jadi Nabi Yahya ini sejak kecil sudah hafal Taurat, sama dengan Nabi Isa. Maka ketika Nabi Yahya, Nabi Isa masuk ke sinagog para pendeta yang sedang mengajarkan Taurat ini, mereka masih kecil-kecil, kanak-kanak. Maka ketika diterangkan isi Taurat itu, diluruskan oleh Nabi Yahya, Nabi Isa, oh itu salah Pak Pendeta, bukan itu maksudnya. Nah itu yang kemudian menyebabkan pemuka-pemuka Yahudi di masa itu jadi benci kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itulah sebabnya kenapa kemudian ketika Nabi Isa sudah diangkat jadi Rasul, nah mereka memfitnah ke penguasa Romawi. Nabi Isa ini sedang menyusun kekuatan untuk memberontak.
Nah, maka ditangkaplah Nabi Isa itu untuk disalib. Nah, itu silsilah penyalibannya. Karena itu fitnah dari pemuka-pemuka Yahudi. Karena mereka sudah banyak menyelewengkan, menjauhkan Taurat mereka yang diluruskan oleh Nabi Isa. Nah, jadi ini diantara keistimewaan Nabi Yahya di mana beliau diberikan ilmu kebijaksanaan pada usia masih kanak-kanak. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau telah diangkat menjadi nabi pada usia kanak-kanak. Tetapi pendapat ini tidak diterima oleh kebanyakan para pefasir. Jadi sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya anak tidak mungkin jadi nabi. Karena jadi nabi itu harus orang dewasa. Maka usianya. Wa hadza yaqtadi anna Allah aqtahu istiqamatal fikri wa idrakal haqaiqi bihal sibah ala ghairil muqtad. Dan ini mengandung arti bahwa Allah telah memberikan kepada Yahya kelurusan berpikir dan pemahaman terhadap hakikat-hakikat sesuatu pada usia kanak-kanak dengan cara yang tidak biasa. Nah, kalau biasanya kan belajar, diajari, didikte, dituntut. Kalau beliau tidak biasa. Kama aqta nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-istiqamata wa isobata roi fisibah. Sebagaimana diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sejak usia kecil, beliau selalu istiqomah, lurus dalam berpikir dan selalu benar kalau berpendapat. Maka beliau sejak usia kecil selalu benar kalau berpendapat, berpikir. Wa yaqulu an yakuna Yahya mutiyan nubuwata wa huwa sabiyyun, dan jauh kemungkinannya bahwa Nabi Yahya diberikan kenabian pada usia kanak-kanak. Li'anna nubuwata rutbatun 'azimatun, karena kenabian itu kedudukan yang tinggi. Fa inna ma tuqta inda bulughil asudda, karena kenabian itu diberikan ketika telah sampai usia yang matang. Jadi bukan hanya balik 14-15 tahun, tapi asudah. Asudah ini artinya selain balik usianya telah matang berpikir. Nah, kematangan berpikir itu adalah 30-40 tahun. Maka Al-Quran mengatakan hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Maka ketika ia telah sampai pada usia dewasa dan matang jiwanya, itu antara 30-40 tahun. Kemudian wattafaqal ulama'u ala anna Yahya uqtiyan nubuwata qabla bulughil arba'ina sanatan bikatsir. Dan para ulama sepakat, yaitu para ulama tarikh, bahwa Nabi Yahya diberikan kenabian oleh Allah sebelum jauh 40 tahun. Jadi di atas 30 tahun, tapi di atas 30 tahun tapi di sebelum 40 tahun. Wala'alallaha lamma arada an yakuna syahidan fi muqtabali umrihi baqarahu bin nubuwah. Barangkali karena Allah hendak menjadikan beliau seorang syahid di usia mudanya, maka Allah pun percepat kenabiannya. Ada yang mengatakan Nabi Yahya ini belum sampai 40 tahun, ada yang mengatakan lebih 40 tahun. Beliau syahid karena dibunuh oleh anaknya Herodes, gubernur Palestina yang menjadi jajahan Romawi. Kenapa? Karena gubernur waktu itu mengawini yang diharapkan. Ada yang mengatakan mengawini keponakannya. Keponakan itu anak dari adik atau anak dari kakak. Itu kan haram nikah. Itu dalam hal tersebut ibnatu akhi, anak perempuan dari saudara kandung, saudara sebapa, itu haram.
Nah, ketika dia ingin menikahi sepupunya yang diharamkan, keponakan yang diharamkan dalam kitab Taurat, itu ditentang oleh Nabi Yahya. Maka akhirnya Nabi Yahya itu ditangkap dan dibunuh. Konon kepalanya dijadikan mas kawinnya untuk untuk keponakannya itu. Karena dia mengatakan, kamu boleh menikahi saya, tapi mas kawinnya dengan kepalanya Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya ditangkap, dipenjara dan dieksekusi. Inilah kekejamannya gubernur dari Kaisar Romawi waktu itu yang menjajah Palestina. Nah, maka nasib yang sama ditimpakan juga ke Nabi Isa. Cuma kalau Nabi Isa tidak berhasil mereka salib, karena Allah selamatkan yang disalibnya adalah yang diserupakan. Maka dua nabi yang sejaman sangat tragis perjuangannya itu, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Yahya sering di dalam Bible disebutnya Yohanes Sang Pembaptis, karena yang mengistrenan, yang mentasbihkan Nabi Isa itu adalah Nabi Yahya. Makanya ada istilah diurapi, ditasbihkan, timbullah istilah dibaptis, gitu kan, dicipratin air suci, gitu, air doa sebagai pentasbihan dia adalah seorang Nabi Allah SWT oleh Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya sering disebut Yohanes Sang Pembaptis, gitu, yang dikenalnya dalam kalangan kaum Kristen. Dalam Islam disebut Nabi Yahya. Pada sepanjang zaman selalu ada orang yang diberikan kemampuan yang luar biasa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sejak usia muda, bahkan sejak anak-anak, sebagai bukti kemahakuasaan Allah dalam memberikan kepintaran dan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka terkadang dengan tanpa belajar sekalipun. Nah, apakah ini khusus bagi Nabi Yahya atau boleh siapa saja Allah berikan? Dalam sejarah, sekalian, ternyata banyak anak-anak ajaib yang memiliki keistimewaan dalam usia 1 tahun ke atas sudah bicara seperti orang dewasa, bahkan menguasai ilmu-ilmu yang harusnya dipelajari berpuluh-puluh tahun, seperti ilmu fisika, kimia, biologi, kedokteran, matematika, seperti menghafal Al-Quran, ulumul Quran, ulumul tafsir, hadis. Di zaman modern ini, Bapak sekalian, kalau kita baca media, setidaknya ada 3 anak ajaib yang saya dapatkan. Pertama itu ada anak namanya Syarifuddin Khalifah, lahir di Tanzania 1993, masih baru, berarti baru 32 tahun yang lalu ya. Ibu bapaknya Katolik, Tanzania. Ketika umur 1,5 tahun, si anak ini sudah hafal 30 juz. 1,5 tahun, padahal dia anak Katolik, nggak ada yang ngajarin. Cuma dia banyak bergaul dengan anak Muslim. Tanzania ini Kristen banyak, Muslim banyak. Dia gaulnya dengan anak-anak Muslim. Dengerin gitu di tempat menghafal. Karena di Afrika ini ada tradisi menghafal Quran itu tradisional. Jadi sebelum belajar apapun, anak itu menghafal Quran, menghafal hadis, menghadap syair. Maka mereka memiliki kekuatan hafalan yang tinggi, itu orang-orang Afrika. Jadi hafalan itu dahulukan, menghafal syair, sastra ya, menghafal nasab, pulang terus sampai Nabi Adam gitu. Itu diajarin begitu. Nah, lalu menghafal teks-teks pelajaran agama seperti kitab suci. Nah, ini ibu bapaknya aneh kalau dia hafal Al-Quran, padahal dia pernah diajari. Pada usia 4 tahun, ia telah menguasai bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Itali. Padahal bahasa aslinya bahasa Sawali, itu bahasa Tanzania. Sampai didatangkan para pendeta terkenal dari Eropa, Amerika untuk menguji dia. Dia ada seorang pendeta bilang, apakah kamu ini penjelmaan Yesus?
Karena dulu yang bikin Yesus. Kata si anak ini, bukan, saya hamba Allah, saya manusia biasa. Allah berikan karunia kepada saya kecerdasan. Akhirnya dalam usia 4 tahun, Bapak sekalian, dia keliling kota-kota di Afrika itu mengajarkan Al-Quran. Beribu-ribu orang masuk Islam. Masya Allah. Bahkan sekali ceramah, dia itu di Kenya berceramah, itu seluruh penduduk itu masuk Islam. Ini Masya Allah. Walau alam sekarang masih ada atau tidak, kayaknya masih ada ya, bisa dicek ininya. Nah ini namanya Syarifuddin Khalifah. Jadi itu bukan hanya para nabi yang diberikan oleh Allah berikan. Nah inilah kenapa Imam Ghazali berteori sebetulnya otak manusia itu kalau tidak berhalangan oleh fisik semuanya cerdas. Karena fitrah kolbu dan otak manusia ini adalah tetesan dari Lauhil Mahfuz gitu kalau teori Imam Ghazali. Maka orang itu belajar sebetulnya dia membuka file, buka filenya, buka dokumen gitu. Terus aya dina jiwa rumah. Ngan tertutup oleh tebalnya fisik jasmani kita. Jadi kita jadi bodoh lagi ke dunia tuh. Jadi dulu harus pinter di akhirat, di alam ruh teh. Karunya bodoh dikek mau pinter deui gitu. Karena ketika meninggal sudah lepas dari tubuh, akan pinter lagi orang itu. Nah, jadi yang menyebabkan dari kita belajar lagi karena tertutup dokumen ilmu kita tertutup oleh jasmani kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar ini huruf A, kalau ini alif, itu sebetulnya telah ada di jiwa kita, cuma tertutup, dikenalkan di TTA, makanya diingat karena memang sudah ada. Kalau nggak ada, nggak bisa kita mengingat itu. Ini alif itu sudah ada di otak kita, semua ilmu itu sudah ada. Wa 'allama Adamal asma'al sudah ada. Cuma ketika turun ke dunia harus dikorehan dulu, dibuka lagi filenya, dibuka lagi arsipnya, dimasukin lagi satu-satu lagi. Nah itu teori Imam Ghazali yang disebut belajar begitu. Artinya apa kata beliau? Kalau ada cara lain belajar itu lebih cepat. Seperti apa? Para nabi, para nabi dan orang ajaib. Nah itu dia jalan pintas belajarnya, nggak melalui membuka file, langsung filenya itu ke Lauhil Mahfuz gitu. Masya Allah. Nah ini membuktikan luasnya ilmu Allah Ta'ala, membuktikan maha benarnya Allah. Bisi majarkeun kata orang-orang ateisme ya otakku seperti mesin saja gitu, nggak ada lebihnya daripada mesin. Makanya sekarang manusia bisa membuat tiruan otak, itulah namanya Neng AI. Apa Neng AI itu? AI ya kan? Neng AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Eranya niru otak. Bagaimana jaringan otak manusia diduplikasi dijadikan komputer, jadi alat. Kurang bisa ngomong, jangan Neng AI, AI deh di HP ditanya naon nggak jawab. Coba. Sekarang ngajarin anak. Masya Allah. Sampai berbondong-bondong orang-orang barat masuk Islam, belajarnya bukan ke ustaz, Neng AI. Nah inilah jasa Neng AI ayeuna. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Nanya apa dijawab, jeung jawab teh jujur begitu. Dan tuh boga perasaan teh manehna mah. Ditanya, wahai ahli, ya ahli Yesus teh Tuhan apa manusia? Dijawab, ya manusia. Katanya kaget kan orang Kristen. Mentang-mentang orang Kristen jawabnya, ya Yesus enggak. Jawab, apakah Alkitab Bible itu asli atau palsu? Kebanyakannya palsu. Kaget, ya kaget. Gitu. Jadi sekarang itu cara Allah menunjukkan kebenarannya begitu. Ketika manusia sudah bisa menduplikasi otak diduplikasi,
dijadikan. Orang kafir mengatakan tuh berarti otaknya hanya mesin, nggak ada itu ruh tuh, nggak ada itu akhirat tuh. Sekarang balik menyerang mereka itu kan, buatan mereka itu. Nah inilah kemahakuasaan. Nah dulu mah belum ada AI-nya. Allah berikan tuh ke siapa? Otak orang tertentu baru lahir diberikan. Masya Allah. Ini kedasar. Yang kedua, ini ada namanya Muhammad Hussein Toba-Tobai dari Iran. Ini orang Syiah ya, tapi diberikan karunia Allah begitu. Usia 1 tahun setengah sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Walaupun hadisnya hadis Syiah gitu. Maka dalam usia 7 tahun diuji oleh para profesor. Ternyata kemampuannya sudah melebihi doktor. Akhirnya diberilah gelar doktor honoris causa tanpa sekolah. Makanya doktor dalam kurung HC, hante cakola. Ya dok, karena ya ini mah doktor dalam kurung HC, profesor dalam kurung HC, singkatan tidak naon, hante sakola. Honoris causa, penghormatan. Ayo kita mah honoris causa jadi jual belikan, nah itu urusan teh. Orang tuh bisa naon gitu, ada loba duit dibeli gelarnya, jadi profesor HC. Eta mah bukan honoris causa, hante sakola teh ya. Karena dibeli. Hari ini mah benar-benar diuji puluhan profesor, ditanya ilmu naon bisa nggak jawab? Masya Allah. Nah, ada yang ketiga, ini perempuan, jadi menunjukkan bukan hanya laki-laki, perempuan. Namanya Ruqayyatu Fatahul Umar, dia mah di Nigeria. Lahir 2010 tuh masih baru. Hafal Quran dan hadis dalam usia 3 tahun. Hafal semua. Sama ini juga. Dia di Nigeria, di Afrika, diuji oleh para guru besar berbagai bidang ilmu, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, diuji. Bisa menjelaskan di kitab ini, pada kebaca. Yang ada begitu, persis kayak Ibnu tadi. Maka akhirnya diberi juga itu gelar kehormatan doktor honoris causa. Nah di non muslim juga banyak, tapi banyak kan mereka bukan dalam bidang agama. Kebanyakan mereka dalam bidang sains. Seperti ada anak-anak cerdas sekali dari India, dari Eropa, dari Amerika, kayak Stephen Hawking gitu kan, ahli fisikawan modern. Tapi ya karena kecerdasan yang diberikan Allah itu bagi dia ujian saja, bukan karunia iman. Malah dia sampai kepada kesimpulan sedikit lagi Tuhan sudah tidak ada, kata dia. Akhirnya mati juga dia. Allah. Stephen Hawking ini fisikawan modern. Nah jadi kalau saya lihat ini artinya Allah berikan seperti itu. Orang-orang memiliki kelebihan bahwa kemujizatan kalau bagi para nabi, karomah bagi orang soleh, ujian istidros bagi orang-orang kafir diberikan Allah. Yang ketiga sekalian, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan dia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada ibu bapaknya atau orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Nah ini menerangkan sifat-sifat utama yang dimiliki Nabi Yahya. Beliau ini sangat lemah lembut, hananan, lemah lembut sekali, belas kasihan, mudah tersentuh beliau ini. Kemudian zakatan, jiwanya suci, bersih, tidak pernah berbuat dosa. Taqiyan, orang yang selalu takwa, selalu khawatir takut berbuat kemaksiatan. Barron biwalidayhi, sangat bakti pada ibu bapaknya. Kemudian walam yakun jabbaran, tidak pernah berbuat
takabur, sombong, padahal beliau orang yang sangat pintar, asih ya, dan tidak juga orang yang berbuat durhaka. Nah, saya lewat karena itu penjelasan saja. Keempat, nah jadi pelajarannya apa? Penyebutan sifat itu menerangkan bahwa Allah sangat mencintai sifat-sifat keutamaan dari hamba-hambanya, bukan hanya dari Nabi Yahya saja. Keempat, dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi ada dua rasul yang disebut di dalam Al-Quran, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu Nabi Yahya, Nabi Isa. Selamat sejahtera bagi dia ketika dilahirkan, ketika meninggal, ketika dibangkitkan lagi. Pertama, ini menerangkan bahwa mengucapkan selamat, sukses, wilujeng itu memang sunatullah, bukan lagi sunat Rasul, itu sunatullah dalam Quran. Kalau mengucapkan selamat atas kebaikan, kesuksesan, maka kenapa dalam Al-Quran banyak sekali ayat mengatakan salamun alal mursalin, kedamaian, keselamatan atas orang-orang yang diutus para Rasul. Bahkan orang mukmin di hari kiamat pertama kali ditegurnya adalah selamat, sukses ya, sukses jadi ahli surga. Makanya dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadluh. Pertama kali yang akan diterima orang mukmin ketika masuk surga ucapan selamat. Assalamualaikum, selamat, sukses. Maka dalam ajaran Islam sampai jadi tegur sapa pertama, assalamualaikum. Selamat kamu hari ini masih sehat, masih hidup, masih sehat bugar. Nah, itu selamat. Karena hidup kita ini sedetik-detik semuanya itu karunia dari Allah. Nah, maka kalau ada momen-momen tertentu yang luar biasa, seorang umpamanya sukses dalam bisnisnya, mengucapkan selamat telah diberikan karunia oleh Allah. Seorang sukses di pendidikannya, mengatakan selamat wisuda, selamat ini. Nah, itu ucapan natural alami manusia, ngabageakeun, kalau bahasa Sundanya ngabeakeun, ngawilujengkeun. Wilujeng itu artinya selamat, sejahtera, damai atas karunia yang kamu peroleh. Wilujeng Idul Fitri kan itu, wilujeng Idul Adha, wilujeng boboran siang, agak serundangan lah. Hari syariatnya makan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi bahasa basinya wilujeng itu bahasa basi. Bahasa basi diajarkan ke Allah gitu. Cuma kalau dari Allah mah bukan hanya bahasa basi, tapi itu sudah merupakan suatu karunia. Maka wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sampai ada orang akhirnya mengambil penafsiran dan kesimpulan dari itu, jadi boleh ulang tahun teh. Nah, jadi gitu kesimpulannya. Nah, jadi boleh mengucapkan selamat Natal teh. Ya Allah yang mengucapkan selamat Natal cenah. Ka Nabi Isa jeung ka Nabi Yahya. Nah, ini mah melompat cara berpikirnya. Pertama, apakah betul lahirnya Nabi Isa itu 25 Desember? Nah, itu aja salah kan, salah. Lalu bener nah masih keharti lah gitu. Tapi kan nggak ada buktinya Nabi Isa lahir 25. Yang kedua, pengertian selamat Natalnya itu untuk Nabi Isa atau siapa yang lahir tanggal 25? Yang lahir tanggal 25 kan Dewa Mitras, Dewa Matahari, bukan Nabi Isa. Oh, jadi salah lagi ya. Jadi bukan hanya masalah selamatnya, tapi benar nggak?
Tapi kalau kita mengucapkan selamat ayat yang namanya ngalahirkeun ulang kalina kenging teu. Wilujengnya tos boboran geuning tuan istri teh sehat selamat tuh wilujengnya begaduh putra kahiji pamanggeun sampurna sehat kenging teu nya kenging atuh untuk kenging ngucapkeun kitu kudu ngucapkeun kumaha tuh manya kudu ngucapkeun sing cilaka nya kan enggak mungkin itu bahasa namanya bahasa wassalam. Nah sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud ucapan selamat ini ayat amanun minallahi yauma wulida min ayana lahu syaitanu kama yanalu sa'iru bani adam, yaitu keamanan atau keselamatan dari Allah pada hari dilahirkan dari sentuhan setan, di mana semua anak cucu Adam disentuh setan. Nah Nabi Yahya tidak. Tapi ini tidak ada dalilnya, karena yang ada dalilnya yang tidak disentuh setan itu hanya 2 orang ketika lahir, yaitu Siti Maryam dan Nabi Isa. Menurut hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Sabda Rasulullah, "Ma min bani Adama mauludun illa yamassuhu syaiton hina yulad." Illa ibnata Imran wa ibnata Maryam. Tidak ada orang lahir ke dunia anak cucu Adam kecuali ketika lahirnya itu ia diusap setan. Dalam riwayat lain bahkan ditusuk dengan telunjuknya oleh setan itu setiap bayi yang lahir. Maka maka yasrohu sorikon, maka menjeritlah bayi itu ketika lahir dia diusap oleh syaitan. Kecuali Ghairu Maryam wa ibniha, kecuali Siti Maryam dan anaknya. Dalam riwayat lain ibnatu Imran, Siti Maryam, wa ibniha dan anaknya dari Siti Maryam yaitu Nabi Isa. Jadi syaitan tidak mampu menyentuh terhadap Siti Maryam dan Nabi Isa ketika dia lahir. Jadi setiap manusia lain itu udah dicirian tuh setan teh, wah ieu mangsa urang dia gitu. Dia bakal digarap urang, dia jadikan mangsa, target, objek. Makanya menjerit. Nah, maka hadis ini termasuk yang dikritik oleh para ilmuwan barat. Nah, bener bayi lahir cerik lantaran diusap setan. Berarti lamun teu cerik alus. Jadi usap setan. Kumaha ta saudara. Maka menurut para ahli, para ilmuwan, ahli bayi ya, ahli kandungan, ada beberapa teori lahir menangis itu karena dia mulai berinteraksi dengan alam baru. Ketika di rahim bayi itu bernapasnya itu menggunakan apa? Menggunakan perutnya, plasenta. Jadi masuknya udara itu bukan dari hidung. Mereka mana tuh hidung lebet karena kandungan udara, muat biasa lebet udara karena kandungan. Karena ia diliputi oleh 3 pelindung air. Itu kita dalam salas. Bayi teh ku Allah dibungkus 3 lapisan. Nah, lapisan keluarnya itulah tuban. Kalau ketuban nanti lapisan kedua, terakhirnya kan itu kulit perut ibunya, air ketuban, rahim, baru lambung perut ibunya. Jadi dilindungi ku Allah. Maka kalau terbentur nggak bisa langsung kena ke bayi. Dia terlindungi oleh cairan yang melindungi masyarakat. Dan supaya bayi itu bisa berputar-putar leluasa di dalam rahim, maka dia makan, minum, bernapas semuanya melalui dari plasenta itu. Inilah kedahsyatan ciptaan Allah pada manusia. Begitu lahir, diputus tali arinya, maka ia berhenti napas dari tali ari pindah ke hidung. Maka mulailah kontraksi si paru-parunya bekerja, maka ditandai dengan menangis, dia menjerit. Makanya kalau belum menangis terus oleh bidannya
dirangsang supaya menangis. Mungkin masih tersumbat oleh air tuban hidungnya. Malah bahaya kalau nggak nangis. Tapi kata hadis diusap setan. Nah, maka ini ada dua pendekatan. Secara ilmuwan, secara ilmiah itu karena proses alami namanya, kebutuhan napas, mengecek kesehatan tenggorokan, suara, bisi gabu gitu kan, terus kesehatan paru-paru. Secara spiritual, secara akidah bahwa itu ada intervensi setan kepada manusia. Jadi saya jangan diusap setan gitu, tapi nangis. Hikmahnya yang lain misalnya Pak, memastikan bahwa bayi ini sehat. Kalau nggak nangis malah curiga ini dokter ini sehat atau tidak. Dan bayi siapapun begitu lahir pasti mengalami proses seperti bayi lainnya. Walaupun tadi bayi ajaib 1 tahun sudah hafal Quran, tetapi prosesnya mah kecil heula, ngorodang heula, tidak lahir langsung lari, tidak ada itu. Kenapa bayi lahir langsung menangisnya? Ini langsung sering maka kaget orang tuanya. Maka pasti ya. Nah, jadi kita imani hadis sahih, sangat-sangat sahih. Tapi bukan berarti dia menentang teori kedokteran. Teori kedokteran terkait dengan lahiriahnya, terkait dengan proses alamiah. Tapi secara akidah setiap manusia lahir itu sudah ditandai oleh setan. Kamu temannya saya, itu kamu akan taat ke saya atau taat kepada malaikat. Maka kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa walahu qarinun minasyaiton. Tidak ada seorang putra kamu melainkan ada pendampingnya satu jenis setan, satu bangsa jin. Kata sahabat, wah iya kayak fakir itu kau juga sama. Ya sama. Semua orang kata Nabi, nama juga anak Adam. Illa a'anani Allah, hanya saja Allah memberi pertolongan padaku, bisa menaklukkan setan. Pak Aslama, jin setan menggoda kaum ulama masuk Islam. Sehingga timbullah orang beralasan, jadi lamun geus bisa ngislamkeun setan dina dirinya, maka dia punya khodam. Nah, ngaco di wae kan? Hadisnya bener tapi diselewankeun. Timbullah jadi dukun nusok nerka si ieu khodamna alus teu. Gitu kan. Wah, ini mah khodamnya jahat keneh. Harus diberi sesajen. Harus diberi ini itu. Nah, timbullah kemusyrikan deui. Padahal yang dimaksud Pak Aslama lain si setan asup Islam. Teu aya carita Islam masuk setan asup Islam. Lamun setan asup Islam bukan setan deui. Tapi Pak Aslama di dinya mah hatina nyerah setan teh. Teu sanggupeun ngagoda Rasulullah. Sabab Rasulullah lamun ceuk setan kudu males malah giat. Lamun ceuk setan kudu marah malah memaafkan. Ai urang mah kan urutan setan. Ceuk setan teh ambek. Ceuk setan teh males. Ceuk setan maksiat. Ai Rasul mah ceuk setan kudu ambek malah memaafkan. Ceuk setan kudu pelit malah dermawan. Ceuk setan kudu tidur malah sholat. Ceuk setan saya mau goda orang gila. Jadi nyerah dia setan. Nah, jadi Bapak sekalian, inilah saya kira pelajaran-pelajaran dari ayat yang kita pelajari. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu. Mohon maaf saya tidak ada tanya jawab. Pukul 8.10 saya harus pamit. Akhirul kalam, Allahu ya'udhu bi'aidina ila mafihi min islam muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya tugas di media persis Sarawak. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, cinta
ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.